ternyata kita nggak nyangka sosok satu ini mau masuk ke film MCU lagi. Up. Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. Gua baru selesai nonton Deadpool and Wolverine. Kali ini tenang, ini adalah non-spoiler review. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, aman. Video ini gue janjikan aman. Meskipun gue susah, kalau nggak ada spoiler ini susah banget gitu. Jadi doakan gue berjuang bisa review ini tanpa spoiler gitu ya. Jadi wow, gue udah selesai nonton Deadpool and Wolverine. Dan langsung aja di depan gue bilang bahwa ini gue nggak pernah se-hype dan juga sepuas ini nonton sebuah film fanservice. Nah, dari sana tuh agak sedikit spoiler sebenarnya, tapi fanservice di sini adalah fanservice terbaik yang pernah gua tonton gitu. Karena bener-bener nggak ketebak. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa wah di trailer terlalu banyak nih yang diperlihatkan, terlalu banyak spoiler, gue kayaknya nggak akan puas. Tunggu dulu. Di sini gila, ritme gimana mereka cameo-nya muncul itu wow. Itu keren banget itu. Gue nggak mau lebih jauh lagi ngomong cameo-nya siapa ya, tapi sebatas itu aja. Ini bakal banyak cameo buat teman-teman yang Marvel holic, apalagi era-era yang zaman-zaman 98 sampai sekarang. Kalian bakal puas nonton ini karena wow. Gue cuma bisa ngomong wow, sumpah ini gue tuh paling susah ngobrolin film tanpa spoiler, tapi gue coba semoga kalian bisa menggambarkan dan puas, dan ini lebih relate untuk teman-teman yang udah nonton, jadi silakan nonton dulu. Ini gila banget gitu ya. Jadi secara keseluruhan film Deadpool ketiga ini adalah memperlihatkan dan juga menceritakan seorang Wade Wilson yang sekarang dia itu sejak nggak jadi pahlawan super lagi, dia benar-benar gabut, mau kerja ke sana nggak keterima, susah banget. Di sini dia mulai galau gitu. Tiba-tiba dia ketemu sama TVA dan TVA bilang bahwa nih cangkang kamu nih udah habis, udah nggak ada, jadi universe kamu ini bakal hancur dan tinggal 72 jaman lagi universe kamu ini bakal hilang gitu. Nah, disinilah Deadpool mulai khawatir sama orang-orang yang dicintainya. Dia punya beberapa trik dan cara-cara, mulai dari bla 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 bla. Akhirnya gue review, bapuk banget gue review ya. Mulai dari bla bla, akhirnya dia harus mencari varian dari Wolverine, dan di sini kita akan melihat banyak varian dari Wolverine. Cukup itu nggak terlalu spoiler gitu. Nah, secara cinema experience, kalau kita mau bandingin sama yang Oscar worthy gitu ya, jadi kayak oke, film ini nggak terlalu berat ceritanya. Gue akuin gitu, meskipun gue suka banget dengan film ini, memang kalau secara nalar dan kacamata orang yang edgy banget gitu ya, kayak ini memang ceritanya simple. Tapi itulah poinnya. Film superhero itu memang dibuat untuk cerita yang simple dengan sebuah fantasi yang kemana-mana. Inilah Deadpool gitu. Tetap ciri khas dari Deadpool pertama, kedua, apalagi di awal-awal intro dia bilang, kalian pasti bingung kan dengan adegan ini? Malih, gue ajak lagi kalian berkeliling untuk memahami adegan ini satu nih. Balik lagi, itu tetap ada gitu. Kemudian juga beberapa soundtrack yang film-film sebelumnya tetap muncul. Nah, disinilah yang gue suka dari film ini, kolaborasi antara Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Sean Levy sebagai sutradara, sama-sama Kanada gitu. Jadi bener-bener gue merasakan kalau mereka ini buat film Deadpool kayak taman bermain aja gitu ya. Jadi bisa gue bilang bahwa kalau Ryan Reynolds bilang bahwa ini adalah film terbaik, terfun yang pernah ia bikin, bener banget. Di sini keren banget gitu ya. Gue nggak ngomongin soal cerita, memang cerita simple bagaimana Deadpool menyelamatkan universe, bla bla bla, udah. Tapi di sini gue kerennya adalah ciri khas dari Deadpool yang badass, sadis, itu nggak dihilangkan sama sekali. Gue ketika nonton, wah, ini bener Marvel nih, ini bener-bener Marvel nih, ini Disney nih, gitu. Bener-bener di kepala dicincang, tusuk menusuk, boolnya dicakar, semuanya ada di sini. Apalagi ketika Deadpool membantai tentara TVA seperti yang ada di trailer. Wow, bahkan dari menit awal itu tuh adegan udah bener sadis gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen berpikiran gitu ya, pengen bawa bayi kalian atau adik kecil kalian, no, ini bukan film Marvel kebanyakan. Benar-benar di sini Ryan Reynolds yang ikut campur juga dengan ceritanya, renyah gitu. Leluconnya nyambung banget. Tapi memang kalau beberapa lelucon kayak referensi film, kalian butuh mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali nonton supaya lebih nyambung lagi menurut gue dengan leluconnya. Tapi secara keseluruhan lelucon ini nggak cringe sama sekali. Gue jadi ngebandingin sama Thor Love and Thunder gitu ya. Beda banget gitu memang. Kualitas lelucon orang-orang Kanada ini memang
beda banget. Sam Levy kita lihat aja kerjasamanya dengan film-film sebelumnya dengan Ryan Reynolds udah keren gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi, beberapa lelucon-lelucon ditambah lagi dengan Breaking the Fourth Wall-nya. Gila, ini Breaking the Fourth Wall terbadass yang pernah gue tonton, karena Ryan Reynolds sebagai Deadpool di sini bener-bener membantai semua yang ada di luar sana, termasuk film-film yang ada gitu ya. Termasuk gue boleh bocorin nggak ya ini kayak termasuk dia ngomongin soal Furiosa sejauh itu, men. Bayangkan gitu, ini bukan spoiler ya itu kayaknya ya. Nah, di sini gue suka banget vibe dari leluconnya, Breaking the Fourth Wall-nya. Aduh, pas Deadpool dikasih tugas sama TVA, wow, dia ngomong sama kita, anjing, gue ngomong kotor gitu, keren banget gitu. Kayak belum lagi sekarang ditambah dengan kemunculan cameo yang gue pikir siapa nih, nggak terlalu wah, tiba-tiba oh paling ini doang sih, paling ya anggota-anggota yang kita lihat di trailer gitu. Boom, ternyata kita nggak nyangka sosok satu ini mau masuk ke film MCU lagi. Oh, mana ya? Lagi atau nggak? Gue ulang lagi kata-kata gue ya. Kita nggak nyangka bahwa sosok satu ini mau main film di MCU. Mungkin dia jijik kali ya sama MCU. Kok tiba-tiba tapi muncul gitu ya. Aman ya? Aman ya, semoga ya. Jadi ini bukan review yang sinepil parah. Jadi gue lebih ke excited karena kayak bener-bener gue tuh umur gue udah 30-an ke atas gitu ya. Nonton ini gue merasa kayak kecil lagi, kayak umur orang 10 tahun, kayak 15 tahun. Jadi bener meskipun ini ratingnya dewasa, tapi orang-orang dewasa yang nonton film ini kayak merasa kecil lagi, disajikan kayak wow. Gue nggak berhenti jingkrak, men. Mungkin juga ini suasana orang-orang yang satu vibe gitu, satu hobi gitu. Karena gue nonton juga di gala premier, jadi kayak berasa aja gitu. Semoga aja kalian nonton itu pas di studio yang orang-orangnya asik. Jadi pas ada adegan cameo itu kan, wow, itu semuanya teriak semua. Dan sialnya kalau kalian nonton yang mungkin isinya ibu-ibu semua, jadi kayak kalian mau teriak-teriak malu. Di sini itu film ini memang ajang dibuat hype, film hype. Nggak usah yang kalian di sini menerapin, ini sinematografi, ini ceritanya tuh ini nggak. Diam dulu gitu, diam dulu. Ini bukan film tentang itu, ini lebih ke hype. Bener-bener di sini gue merasa bahwa Marvel comeback lagi sih. Meskipun banyak masih Marvel comeback, rilis satu film lagi, oh Marvel dia ambang kehancuran, Marvel comeback. Tapi gue merasakan bahwa taste Marvel tuh udah mulai balik lagi lewat film Deadpool ini. Gue merasa bahwa film Marvel udah mulai mateng, kelihatan gitu dari mereka memilih cast-cast yang orang-orang yang berpengalaman, mateng. Justru sekarang kalau menurut gue DC yang mulai milih-milih cast yang biasa aja gitu. Tapi di sini benar-benar kelihatan bahwa Kevin Feige mulai memperbaiki gitu, termasuk juga dengan film Deadpool ini gitu ya. Nah, sekarang mari kita ngobrolin soal Hugh Jackman sebagai Wolverine. Gue gila ya, ini dengan aktor yang udah berumur, tapi pesonanya nggak ada habis-habisnya, men. Kalau Wolverine sebelumnya kan dia nggak pakai kostum yellow suit, dan itu kan karena memang vibe-nya kayak kalau di Vogue kan kayak dia malu pakai kostum-kostum mencolok kayak gitu, spandek kayak gitu. Di sini proses development kostum ini, bagaimana caranya dia bangga dengan kostum itu, ada ceritanya sendiri yang membuat kita juga oh my god, kayak ada sesekali kita pengen nangis gitu ngelihat, bener-bener kayak fan service di another level. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang review ini cuma menjual fan service, bacot. Bacot. Ini lebih ke bener-bener film hype, film untuk kita semuanya yang kangen banget sejak era-era setelah Endgame. Itu kan bener-bener kayak kita haus gitu ya. Apalagi di tahun 2024 ini film-film Marvel bisa dibilang cuma Deadpool, dan bener-bener budgetnya digelontorkan semua ke film ini. Itu termasuk spoiler ya, budgetnya semuanya digelontorkan di film ini, itu spoiler. Berarti ada banyak sekali cameo yang mahal di film ini, bahkan untuk mendatangkan ini itu segini gitu. Jadi kayak keren banget gitu. Nah, balik lagi ngomongin soal Hugh Jackman, gue suka banget dengan kostumnya di sini, bagaimana komik akuratnya. Gue suka banget waktu dia lari kayak bener-bener binatang buas, men. Ini Wolverine gue pengen gitu ya. Oh my god. Untungnya si Deadpool ini bisa ada kemampuan breaking the fourth wall, dia bisa ngomong sama kita, itu menambah leluconnya gitu ya. Tapi memang beberapa lelucon juga memang lebih cocok dengan era sekarang. Gue nggak tahu apakah 8 tahun lagi, 10 tahun lagi apakah lebih relate dengan kita, itu kayaknya agak susah gitu.
cepet kadaluarsanya kalau dari leluconnya, tapi dari segi acting Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dia sahabat di belakang layar, sahabat juga di film ini, wow, gila gitu, semuanya ada gitu ya. Kemudian karena Laura juga ada ya di trailer, kita bolehlah dikit ngomong gitu ya. Laura di sini juga, oh ini keren banget gitu, apalagi ada momen dia memakai sesuatu yang ada di film masa lalu. Oh my god, gue nggak pernah se-childish ini gitu ya, nggak pernah sekekanak-kekanakan ini nonton film, kayak berasa balik lagi, terutama dengan orang-orang fan service yang ditunjukkan tuh kayak mau nangis gitu, terkadang dengan saking gembiranya tuh gue menangis gitu ya. Jadi wow, gue merasa gue nggak, ini bukan review ya, lebih jelas ke menceritakan film, karena gue nggak akan bisa seobjektif orang kalau ngomongin soal film Marvel yang gue puas nontonnya gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak nonton Loki, cukup bisa mengerti lah gimana cara universe tersebut bisa hilang, bisa hancur, tapi alangkah lebih baiknya kalian nonton series Loki, karena itu lebih deket lagi kalian dengan karakternya. Apalagi kan B-15 juga udah muncul di trailer, dia juga muncul di sini, itu kalian bahkan lebih lega gitu. Beruntunglah teman-teman yang mungkin ngikutin video gue yang gue bilang sebelum nonton Deadpool and Wolverine kalian harus nonton ini, semuanya itu berguna. Jadi kalian harus nonton itu. Tapi kalau sekarang nggak keburu gitu ya. Semoga aja kalian bisa mengerti. Tapi setidaknya dijelaskan lah kayak gitu. Nah, sekarang mari kita ngobrolin soal Cassandra Nova. Dia ini kan saudara kembar dari Profesor X. Dia ini kembarnya sejak di rahim gitu ya. Dia ini tidak diinginkan, akhirnya dibuang ke The Void gitu ya. Nah, gue pikir dia ini kayak gini. Gue ngomongnya kayak gini aja ya. Tapi ternyata sangat keren banget gitu ya. Salah satu villain ter-badass dan juga keren di Marvel, gue bisa bilang ya. Meskipun dengan muka yang imut-imut, masih kekanak-kanakan kayak gini, nggak ada serem-seremnya muka kayak gitu, malah cantik banget gitu ya. Tapi tetap kemampuannya luar biasa. Ini sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau Kevin Feige bilang ini adalah awal dari era mutant, yap, bisa jadi gitu. Karena di akhir film, masa depan dari Deadpool and Wolverine itu akan panjang banget. Apalagi dia kenal sama TVA kan. Wah, kita akan lihat gimana ke depannya. Hope, gue nggak mau terlalu jauh gitu ya. Nah, Cassandra Nova gue suka banget. Dan Deadpool Corps, bisa dibilang karena juga muncul di trailer, gue bukan spoiler ya. Di sini juga muncul Lady Deadpool. Juga kalian bakal cukup terpuaskan dengan Lady Deadpool. Jadi buru-buruan kalian ke bioskop lah kayak gitu ya. Nah, untuk soundtrack juga setiap lagu-lagu yang muncul itu keren banget, satisfying, kayak eargasm gitu. Gue enak banget gitu. Apalagi kalau kalian nonton di IMAX atau di Dolby Atmos, itu bakal lebih menggelegar. Gue sarankan kalian nonton yang pertama, fansnya, orang-orangnya, vibe-nya tuh harus sama lah minimal ya. Jadi nggak mungkin nggak lucu kalian kaget sendirian di bioskop, kan nggak lucu gitu ya. Yang kedua, layarnya selebar mungkin, seenak mungkin speakernya gitu ya. Jadi itu akan membuat kalian lebih puas gitu ya. Nah, secara keseluruhan itu aja kayaknya. Gue nggak mau, kalau gue ngerocos lagi, gue takut kena spoiler dan ini mengganggu ke teman-teman gitu ya. Kita langsung aja kasih nilai ya. Kasih nilai secara keseluruhan gue suka. Semua elemennya gue suka. Nanti akan gue lanjutkan di review versi spoilernya. Mungkin di beberapa hari ke depan atau di minggu depan. Jadi kalian akan lebih puas di sana. Tapi secara keseluruhan gue suka beberapa transisi dan juga penggabungan dari sinematografi, scoring, sinematiknya, kemudian juga dengan acting per karakter, chemistry, semuanya gue suka. Yang kurang gue suka mungkin ada beberapa yang terlalu too much. Ada juga yang terlalu kurang. Mungkin dari segi cerita agak sedikit sederhana. Itu yang mungkin membuat film ini gue berikan skor di 8 dari 10. Gue harus realistis. 8 tuh udah bagus banget. 2-nya itu akan kita sisain lah untuk mungkin beberapa elemen-elemen yang harusnya bisa gini nih. Tapi gitu. Jadi kita harus lebih realistis. Tapi secara keseluruhan, gue enjoy banget nonton Deadpool and Wolverine. So, buat teman-teman yang masih mikir-mikir, nantilah nunggu bajakannya, emang enak nonton bajakan gitu ya. Buat teman-teman juga mikirnya, minggu depan aja, vibe-nya nanti bakal hilang, cepet hilang gitu. Jadi
kalian nonton di bioskop. Setelah kalian nonton, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah bagaimana pendapat kalian. Tentunya jangan spoiler dulu, hargai teman-teman yang mungkin sedikit terganggu dengan spoilernya. Oke guys, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan review kita. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.